Shalom Bapak Ibu sedang terkasih. Senang dapat berjumpa kembali dalam program Obat Tidur. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pendeta Pabri Butar-Butar. Dan sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian penyembahan kita di depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan, hingga pada kesempatan malam hari ini kami terus dapat berjumpa dalam program Obat Tidur ini Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan pada malam hari ini kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami juga Tuhan Yesus rindu Bapa menyanyikan setiap pujian syukur kami di hadapan Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa untuk menyembah Engkau, menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian di depan Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang selamatkan hidupku, oh Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan apa akan ku balas perbuatan-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang selamatkan hidupku, oh Yesus. Tuhan dan Rajaku, dengan apa akan ku balas perbuatan-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya.
kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi waktu bagi kami pada malam hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, secara khusus untuk kami pemilik program Obat Tidur ini. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan izinkan kami dalam menyampaikan isi hati Tuhan kepada semua kami, terutama ya Tuhan, bahwa hamba-Mu akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, orang yang bagaimanakah yang masuk surga itu. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam program Obat Tidur. Kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti program ini, saya mau sampaikan bahwa kami tidak akan terus lagi memberikan yaitu poster-poster setiap hari, karena memang bahwa program Obat Tidur akan tayang terus setiap malam pada pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini saya mau sampaikan yaitu topik berbicara tentang orang yang bagaimanakah yang penghuni surga kelak, orang yang bagaimana yang bisa masuk surga itu atau penghuni surga kelak. Nah, mungkin sekali Bapak Ibu Saudara bertanya, oh kalau begitu Pak putar-putar berbicara tentang surga, di manakah surga itu? Itu pertanyaan yang muncul di dalam hati kita, pikiran kita, kalau seseorang berkhotbah yaitu tentang surga. Itu yang pertama. Namun saya mau menjawab Bapak Ibu Saudara supaya bisa tidur nanti nyenyak, karena kalau ada pertanyaan harus dijawab. Persoalannya kan program malam hari ini adalah program Obat Tidur, membuat kita tidur nyenyak dan nyaman, sehat gitu ya. Saya mau sampaikan untuk kita berbicara tentang surga itu di mana. Yang pasti bahwa surga itu adalah tempat di mana saat ini Allah Bapa bertahta dan Yesus juga sedang ada di sana beserta dengan dikatakan itu malaikat-malaikat. Elia juga di sana ada dan Henok juga sudah di sana. Itulah, kalau Bapak Ibu tanya lebih daripada itu lagi, saya tidak bisa lagi menjawab karena saya belum pernah ke sana. Mati suri pun saya Bapak Ibu Saudara belum pernah. Jadi hanya sebatas itu. Kalau saudara kemudian pertanyaan yang kedua, siapa saja penghuni surga itu Pak, putar-putar. Saya mau katakan penghuni surga itu adalah pemilik tunggal satu-satunya sebenarnya, dan penciptanya itu adalah Allah. Dan siapa saja yang ada di sana selain daripada Allah Tritunggal yang kita kenal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, di sana ada malaikat-malaikat ya. Kemudian malaikat ini kan terbagi dua, ada malaikat yang kudus, ada malaikat jahat. Jadi kalau malaikat jahat tak bisa lagi alamatnya di surga, tak ada lagi di surga. Alamat roh jahat itu sudah di bumi. Bagaimana mempengaruhi orang-orang supaya nanti ada kawannya masuk neraka. Nah, jadi orang-orang atau siapa saja penghuni surga itu adalah yang pertama tadi Allah Tritunggal, kemudian adalah malak atau malaikat, atau kalau orang teolog bilang itu angelologi, dan kemudian adalah orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini saya mau sampaikan sebagaimana tadi topik pembicaraan kita, orang yang bagaimanakah orang yang bisa masuk surga itu atau penghuni surga itu. Nah saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, dikatakan di sana begini, atau mungkin saya baca ya buat kita supaya lebih mantap, karena biasanya saya langsung menyampaikan karena ini adalah alat penginjilan ya. Nah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kitab Efesus pasal 2 ayat 9 ini, orang yang masuk surga itu adalah orang yang dikatakan pertama menerima kasih karunia. Lalu mungkin Anda bertanya, adakah Pak Pendeta orang yang tidak menerima kasih karunia? Oh ini ya, adakah? Nanti jawab sendiri ya. Tapi yang pasti dikatakan bahwa
orang yang masuk surga itu adalah orang yang menerima kasih karunia. Kemudian yang kedua dikatakan ada juga iman. Jadi kedua hal ini saudara-saudara sekalian, itulah orang yang masuk surga. Bukan seperti yang dipahami oleh orang banyak, yaitu dia melakukan pekerjaan baik lalu dia masuk surga. Bukankah dikatakan tadi, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab oleh kasih karunia kamu, dikatakan tadi apa? Saudara sekalian, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ada kasih karunia dan saya pikir juga iman itu adalah bagian daripada kasih karunia dari Tuhan. Tuhan yang memberikan iman. Lalu bagaimana Pak Putra-Putra? Adakah orang tidak menerimanya itu? Dan kelihatannya ada, makanya ada orang ke neraka. Lalu kenapa Tuhan izinkan itu? Ya nanti bergumullah Bapak Ibu Saudara kenapa begitu. Yang pasti kalau saudara menjadi orang Kristen Anda beruntung. Nah itu dia. Ya saya bersyukur saya lahir di keluarga Kristen. Ya kalaupun ya mungkin nenek dulu atau orang tua enggak seperti sungguh-sungguhnya saya. Tetapi saya bersyukur karena saya dilahirkan di sana. Lalu saya mendengar tentang Yesus. Dan akhirnya saat ini saya terpanggil sebagai hamba Tuhan. Dan itu hal yang paling saya syukuri Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Berbicara tentang kalau ada orang berkata begini, bagaimana itu yang enggak terima Yesus, apakah mereka ke neraka? Yang pasti iman Kristen berkata, di luar Yesus orang pasti ke neraka. Di luar Yesus tidak bisa masuk surga. Itu adalah dari segi perspektif iman Kristen ya. Dari segi pandangan atau perspektif iman Kristen ya. Saya mau katakan malam hari ini bahwa dari segi iman atau perspektif iman orang Kristen, di luar Yesus tidak ada orang masuk surga. Karena memang jelas dia katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, dia katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dan tidak ada yang sampai kepada Bapa, maksudnya tadi Bapa yang di surga itu, maksudnya alamat surga. Tidak ada yang sampai ke surga kalau bukan melalui aku. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus dan memang itu adalah yang sesungguhnya. Karena memang dia adalah pribadi yang pernah dari surga dan turun ke bumi ini. Dialah yang tahu di mana surga dan nanti dia berjanji akan menjemput saya dan saudara orang yang percaya kepada Yesus dan membawanya ke surga. Kalau saya disuruh membawa Anda ke surga mana bisa? Karena apa? Mana saya tahu itu, saudara-saudara. Tidak tahu saya. Nah itu. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang sering bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan agama lain atau orang-orang lain? Ya, saya mau katakan sekali lagi, tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali melalui Yesus. Loh, bukankah orang Kristen banyak sekali melakukan kejahatan? Bukankah sebenarnya adalah orang yang berbuat baik itu masuk surga? Seperti itu ya pertanyaan orang banyak. Dan ada memang juga agama-agama atau ajaran lain yang berkata bahwa kalau kita melakukan pekerjaan baik lebih banyak dari perbuatan jahat, maka kita masuk surga. Yang menjadi pertanyaan adalah begini. Bukankah memang seringkali orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita dan kita bisa sebenarnya menolongnya? Lalu sebenarnya hati nurani sudah berbicara kepada kita supaya kita menolongnya, tapi kita tidak mau. Nah itu saudara sebenarnya hukum Taurat di hati kita ada. Sebenarnya disuruh kita memberi, tapi kita tidak mau. Nah, itu juga adalah dosa. Nah kemudian seberapa sering, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang seperti itu kejadiannya? Bukankah itu dosa? Nah, maka oleh karena itu saya mau katakan bahwa tidak ada orang yang bisa masuk surga kalaupun perbuatan baikmu merasa Anda berbuat baik sangat banyak. Tetapi suatu hal bahwa lebih banyak saudara-saudara sekalian perbuatan jahat manusia daripada perbuatan baiknya. Itu sebabnya kalau untuk masuk surga itu adalah anugerah 100%. Nah, lalu kalau begitu Pak Pendeta, orang Kristen kalau begitu ya bagaimana itu berdosa terus berdosa masuk surga? Sebenarnya orang yang sudah terima Yesus dalam hidupnya, ini ya garis bawah ya, orang yang sudah terima Yesus dalam hidupnya, dia
tentu sekali akan memproduksi kebaikan. Kenapa? Karena Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini. Karena kita ini adalah buatan Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita harus melakukan pekerjaan baik dan hidup di dalamnya. Artinya apa? Orang Kristen tidak bisa seperti film Robin Hood. Robin Hood itu filmnya adalah merampok orang-orang kaya, lalu mengambil hasilnya rampokan itu dan membagi kepada orang miskin, sekaligus juga panti jompo, panti asuhan. Kan dia memang melakukan pekerjaan baik tapi tidak menghidupinya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada juga orang berkata begini, kalau begitu enak sekali menjadi orang Kristen karena semua dosa orang Kristen diampuni. Kalau begitu bisalah berdosa sesuka hatinya. Alkitab mencatat dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Sekali-kali tidak bisa orang hidup dalam dosa kalau sudah terima Yesus. Dan roh yang ada pada diri setiap orang terima Yesus itu tentu sekali akan cemburu. Maka dia tidak bisa bertahan dalam dosa. Mungkin juga orang-orang Kristen itu bisa jatuh dalam dosa. Tetapi untuk hidup di dalam dosa itu sangat tidak mungkin. Nah, maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau Yesus mati di bukit Golgota adalah untuk menebus saya dan saudara-saudara sekalian. Yesus mati di kayu salib adalah untuk menggantikan dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang sebenarnya kalau dia tidak mati untuk kita akan ke neraka. Jadi yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib adalah yaitu penderitaan di neraka. Bukan masalah penderitaan perjalanan sekarang. Kalau orang Kristen tentu sekali itu ada penderitaan dalam perjalanan hidup. Tapi penderitaan itu bukan berbicara tentang yang akhirnya membawa ke neraka. Penderitaan yang ditanggung oleh Yesus itu adalah penderitaan yang menggantikan kita di neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lalu ada juga orang bertanya, Pak Pendeta, kan dikatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu, artinya bahwa orang Kristen harus berbuat baik supaya masuk surga, supaya selamat. Bukankah Pak Pendeta? Dikatakan dalam kitab Filipi ayat 12 dan seterusnya bahwa kerjakanlah keselamatanmu, demikian kata Paulus kepada orang Filipi. Nah, itu sebabnya perlu kita memang mengitsegisi atau menggali Alkitab dan melihat background atau latar belakang nats itu. Nah, waktu itu kalau nats itu saudara adalah orang-orang Filipi di sana berbantah-bantahan dalam melakukan pekerjaan dalam komunitas orang Kristen. Mereka sudah sedikit orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan, anggota para rasul, tapi juga mereka ribut, mereka berbantah-bantahan, akhirnya seolah-olah ada noda dan jelek di mata dunia. Itu sebabnya bahwa Paulus mengingatkan mereka sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan harus memiliki norma dalam Kristus. Sebagai orang diselamatkan harus bisa menjaga supaya jangan bersungut-sungut, karena bersungut-sungut itu noda. Dan maka ayat seterusnya dikatakan, Anda harus tahu bahwa Anda itu adalah bintang-bintang di dunia. Artinya apa? Harus menjadi pembawa sinar buat orang lain. Manakala saudara-saudara gagal menjadi bintang di dunia, ya memang tidak bisa menjadi garam atau tidak bisa menjadi berkat. Jadi oleh karena itu mengerjakan keselamatan adalah mengerjakan yang disebut norma-norma kehidupan dalam Kristus. Bukan berarti kita seolah meraih kebaikan dan ini akhirnya kita masuk surga. Saya dan saudara telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, sehingga saya sangat gigih dalam menginjil ya. Tadi saya menginjil juga, mendoakan orang sakit. Ada anggota gereja memanggil saya dan membawa kami suami istri, dan kami berjanji jam 10 untuk mendoakannya karena sakit. Nah, apa yang terjadi? Rupanya dia sudah pemain musik sejak kecil dan biaya sekolahnya pun adalah dari dia bermain musik. Dan akhir-akhir ini dia nggak melayani lagi karena mungkin terbentur dengan pekerjaan. Lalu dia sakit, dioperasi.
Nah, ketika saya cerita dan juga menyampaikan tentang Yesus dalam hidupnya, udah langsung tangannya udah gini-gini. Karena apa? Mulai Roh Kudus bekerja, bermanifestasi dalam dirinya, dan dia menangis. Kalau Bapak Ibu tahu sampai itu ininya itu apa namanya ini ya, ingus ini namanya ya, sampai turun dia tidak sadar. Roh Kudus artinya apa Bapak Ibu? Oleh karena saya tahu saya telah diselamatkan oleh Tuhan, maka saya senang sekali membuat orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan saya memiliki suatu keyakinan, kalau saya menuntun orang menerima Yesus untuk masuk surga, lalu dia akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan, ada orang yang ragu tentang keselamatan ini, dan memang karena doktrin gerejanya mengajarkan dan harus mengerjakan ini supaya selamat, harus mengerjakan ini. Dan kalau boleh saya sampaikan, memang buat kita sebagai orang Kristen harus melakukan pekerjaan baik, dan harus dia baik melayani, dan jangan terlambat ya. Dan apalagi dia aser, terlebih aser ya. Ini ada di sebuah gereja asernya belakangan, ya kan? Jadi belakangan datang itu, apakah memang terlalu lama dia bersolek? Saya kurang tahu, ya kan? Masa aser belakangan? Nah, itu adalah gereja yang luar biasa, gereja di hari zaman. Maka kalau Bapak Ibu Saudara dibuat untuk menjadi aser, harus lebih awal di gereja. Dan siapkan makeupmu yang begitu cantik supaya menawan mata orang, dan beri senyum yang bagus, ya kan? Beri senyum yang bagus, bila perlu nggak usah terlalu malu menunjukkan giginya, nah, gitu kan? Kalau saya nggak cocokan, memang nggak cocok karena bukan panggilan saya aser ya. Kalau andai kata saya mau masukkan lamaran untuk menjadi aser, katakanlah ada sebuah pertunjukan acara atau perlombaan begitu, lihat foto saya sudah langsung dicoret itu, karena memang bukan panggilannya di sana. Panggilan saya adalah berkhotbah dalam menyampaikan Yesus adalah Tuhan yang telah mati buat saya dan bagi saudara. Dan itulah sebabnya ini saya sampaikan buat saudara-saudara sekalian. Nah, hal yang berikutnya mau saya sampaikan buat Bapak Ibu saudara sekalian adalah keselamatan itu apakah bisa hilang atau tidak. Nah disinilah saudaraku dalam panggung teologi juga. Makanya sangat menarik memang kalau udah dibicarakan tentang, berbicara tentang yaitu paham Calvinis, kalau orang teolog tahu ini, dan juga paham Arminianisme. Ya, kalau dia tidak paham dan sudah kuliah, apalagi sudah tingkat 2, tingkat 3 nggak tahu itu sangat diragukan ilmunya. Dan memang kedua paham ini adalah bagaikan uang logam. Dan kedua paham ini harus ada dimasukkan di dalam diktat itu, dan harus dibicarakan supaya menarik dan tidak bisa lepas. Bagaikan uang logam, satu sisi dia Calvinis, satu sisi dia adalah Arminianisme gitu ya. Lalu juga ada orang kalau ditanya bagaimana tentang keselamatan yang Anda pahami, apakah bisa hilang atau tidak? Dia berkata begini ya, iya yang saya pahami adalah saya bukan memahami paham Arminian dan paham Calvinis. Yang saya pahami dan yang saya anut adalah paham Alkitabiah lah, gitu ya kan. Itu luar biasa rohaninya, dan memang ya kan pahamnya Alkitabiah lah katanya gitu. Bagaimana ini maksud dengan paham Alkitabiah yang dikatakan yang tadi? Yang kalau saya meneliti Bapak Ibu Saudara, ini sangat menarik ya. Keselamatan tidak bisa hilang. Kenapa saya katakan begitu? Karena sesungguhnya dari awal bahwa Allah telah memilih siapa penerima yaitu kasih karunia itu. Ya. Dan sebelum ya, atau dalam kekekalan saya sebutkan begitu ya, dia sudah tahu dia menerima itu atau tidak. Kemudian natsnya dikatakan begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikut aku dan aku mengenal mereka. Itu kan dalam Yohanes pasal 10 ayat
27. Dan ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal bagi mereka. Dan tidak seorang pun yang dapat menarik mereka, membuat mereka binasa. Semacam begitu bahasanya. Karena aku dan Bapa satu. Nas itu mencatat Bapak Ibu Saudara, siapapun tidak bisa mengambil mereka dari tangan Bapa. Karena sesungguhnya kalau sudah Tuhan materaikan dia menjadi penerima keselamatan, dan akan sampai dia di surga. Karena Allah kita tidak pernah gagal. Dan bukankah memang dalam kitab Efesus juga dikatakan, Efesus 1 ayat 13 sampai 14, ketika kamu menerima berita Injil keselamatan itu, maka kamu sudah dimateraikan melalui Roh Kudus sampai kamu memperoleh seluruhnya. Artinya apa? Stempel atau materai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Kudus yang menstempel. Bukankah saudara-saudara sekalian bahwa stempel raja saja pun kuat? Stempel gereja saja kuat diakui negara, saudara. Bahkan dunia, saudara-saudara sekalian. Apalagi Roh Kudus yang menjadi materai. Kurang apa lagi keyakinan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita juga melihat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 di sana, bahwa kepada orang yang dipilihnya itu sejak semula, dia yang dipanggilnya, dia yang dibenarkannya, dan dia yang dia muliakannya menjadi anak-anaknya pewaris kerajaan Allah. Jadi bukankah sebenarnya bahwa setan tertawa manakala dan setan akan mengejek Tuhan manakala saudara-saudara telah dikatakan dipilih, dipanggil dan dimuliakan, dipilih, dipanggil lalu nggak sampai masuk surga, akhirnya orang itu bersama dengan setan di neraka dan rasanya itu gagal Tuhan. Tapi saya katakan bahwa Allah kita tidak pernah gagal, tidak pernah gagal. Saudara, kenapa saya begitu sungguh-sungguh melayani dan menyampaikan berita Injil adalah oleh karena saya merasa hidup ini adalah sebuah anugerah dan terlebih keselamatan. Karena aku tahu banyak orang tidak menerima Yesus. Banyak orang masih mencari jalan keselamatan itu. Tetapi saya telah merasakan keselamatan itu. Nanti buka ya kitab Roma pasal 8 ya, ayat 29 sampai 30 itu ya. Ya. Jadi kepada orang yang dipilihnya itu, dipanggilnya, dibenarkannya, ditentukannya, dimuliakannya, itu menarik sekali itu. Nah, kalau orang-orang tidak percaya dalam hal itu, bagaimana mungkin memang dia nggak masuk surga? Karena kalau saudara-saudara bimbang tentang hal itu, kita tidak akan bisa. Karena orang yang bimbang tidak akan pernah menerima apa-apa. Itu sebabnya saya dan saudara harus memiliki suatu keyakinan, yaitu memiliki ketetapan hati. Dan yang kalau disebut, digolongkan itu atau didefinisikan adalah beriman. Dan jangan pernah mundur. Karena orang yang beriman, kalau mundur tidak disukai oleh Tuhan, tidak berkenan bagi Tuhan. Maka oleh karena itu harus beriman tentang keselamatan itu. Nah, ini adalah merupakan sebuah topik yang menarik ya. Terlalu banyak memang orang-orang yang bermain-main dengan hidupnya dan tidak mengerti tentang hal yang saya sampaikan ini. Sesungguhnya saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, andai kata Tuhan perlihatkan kepadamu neraka itu di sana sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Nah, kalau Anda mau tahu bagaimana itu rasanya di neraka, bukalah YouTube neraka gitu ya. Kalau agama seberang berkata neraka jahanam, gitu. Itu neraka paling jahat, paling tingkat paling yang paling sakit di sana karena itu adalah neraka hukuman paling teratasnya. Nah, tapi kalau Anda ingin merasakannya, boleh ambil itu mancis, bakar tanganmu, ya kan? Baru terasa kan, nah, gitu ya. Tapi jangan lama-lama, nanti masuk ke rumah sakit juga ya. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita akan dibawa oleh Tuhan kelak kalau sudah meninggal dunia kepada sebuah kota Yerusalem baru. Kota tanpa malam, ya kan? Di sana katanya tidak ada laknat, tidak ada tangisan, tidak ada retak gigi,
Di sana hanya ada sukacita dan roh yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa manusia ditetapkan mati hanya sekali saja dan setelah itu dihakimi. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa kalau kita meninggal dunia, kelak kita juga semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah, dan kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus akan dilakukan penghakiman, dan kepada orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya akan dilakukan pengadilan. Maka oleh karena itu malam hari ini saya mau sampaikan, kalau Anda sudah menerima Yesus dalam hidupmu, maka yakinlah kelak Anda akan masuk surga. Dan satu hal yang Tuhan mau dari dirimu, layani Dia, sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Berikanlah dirimu menjadi senjata kebenaran dan bukan senjata kelaliman. Nah, jadi saya mau katakan, mengapa sebenarnya Tuhan menciptakan manusia dan dia jatuh ke dalam dosa, lalu dia rela berinkarnasi, mengambil rupa manusia, dan dia rela juga disalibkan, adalah karena dia merindukan umatnya menyembah dia. Suatu hal yang tidak bisa Allah lakukan adalah menyembah dirinya sendiri. Itu sebabnya Allah membutuhkanmu. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan bermain-main dengan waktu. Yesus mau datang. Kita lihat tanda-tanda zaman. Kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa semua tanda zaman ini menyatakan Yesus sudah di ambang pintu. Waktu hanya tinggal sedikit lagi. Olehnya selagi ada kesempatan, beri dirimu melayani Tuhan. Beri dirimu. Jangan pandang saudaraku dirimu, aku tidak layak. Jangan katakan seperti itu. Yesus telah menerima saya dan saudara apa adanya. Sekotor apapun dosa saya dan dosa saudara, semerah apapun, Dia akan sucikan. Yang terpenting adalah pengakuan. Bukankah dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ya kan? Bahwa Allah itu adalah setia dan Ia menyucikan dari segala kejahatan kita. Hanya yang terpenting adalah pengakuan di hadapannya, itu nats itu. Dan Alkitab juga telah mencatat, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya setiap kita yang percaya kepadanya mati terhadap dosa, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan dikatakan juga sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa manusia. Ia yang dibunuh secara manusia telah bangkit secara roh. Artinya apa? Yesus cukup mati sekali untuk dosa saya dan dosa Bapak Ibu Saudara. Hanya yang Dia mau sebagaimana dikatakan tadi. Karena kita ini telah mengecap kebaikan Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 3 dan sampai 5. Karena kita ini adalah setelah mengecap kebaikan Tuhan atau menerima kasih karunia keselamatan, selayaknya lah kita mau menyerahkan diri kita untuk menjadi batu-batu yang hidup, untuk dipakai menjadi batu dan disusun rapi dalam pembangunan baik suci atau tubuh Kristus. Betapa pentingnya saya dan saudara melayani Dia, karena itulah sesungguhnya yang Tuhan mau dalam diri kita semua. Ada sebuah lagu yang saya suka dari seorang pengkhotbah, ya, dari seorang gembala sidang yang hebat. Kalau mungkin Anda tahu ya penciptanya itu, tapi lagunya begini. Kasih setiamu yang kurasakan. Refnya itu akan ada bahwa tidak ada yang bisa dibalaskan kepada Tuhan kecuali apa? Menyembah Dia. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Berbicara tentang mematikan daging, memang banyak di antara kami berkhotbah matikan daging, benar kan? Luar biasa saudara. Tapi memang perlu matikan kedagingan. Tapi seiring dengan perjalanan waktu dan hidup, bahwa kedagingan muncul, saya begitu ya. Artinya selalu datang dan memang harus dimatikan. Tapi suatu hal Bapak Ibu Saudara, ya, yang saya sangat menarik dengan lagu itu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang berumur 50, 60 saat ini mendengar khotbah ini. Saya berharap supaya saudara melakukan ini di masa tuamu, ya.
di masa tuamu. Ada orang selalu nelpon saya tiap hari, saudara. Dia serasa terkutuk dia, saudara, kasih dalam Tuhan. Saya telah lepaskan ilmu dia, dan juga dia ceraikan istrinya pernah dulu. Dia sekarang tinggal sendiri, dan mamanya udah mati. Dia pergi ke rumah abangnya, diusir ke sana, diusir. Setelah habis uangnya diusir, nggak diterima lagi. Lalu saya bilang, kau sedang dilatih Tuhan sekarang dan dipukul Tuhan, kau harus bertobat. Saya bilang begitu ya. Dan dia selalu ingin bunuh diri. Lalu saya katakan, jangan. Kalau kau nanti bunuh diri, kau ke neraka. Lebih bagus kau sakit dari sekitar 20 tahun ini, atau kalaupun dikasih 20 tahun lagi hidup, daripada nanti kau ke neraka gitu ya. Jadi saudara, saya katakan sama dia, sekarang usiamu adalah 60 tahun lebih dan tinggal sedikit lagi. Berjuanglah untuk mengakhiri hidupmu dengan baik ya. Seperti itu saya katakan saudara. Memang hampir tiap hari aku diteleponnya ya. Kadang-kadang memang terganggu juga ya. Namanya tiap hari itu terus persoalannya, gimana ini Pak Pendeta? 2 kali 2 supaya dicabut Tuhan nyawa ini. Bagaimana ini Pak Pendeta? Tiap hari itu ya. Kadang-kadang aku merasa berdosa gak kuangkat, atau kadang kuangkat, atau kadang kumatikan gitu. Karena memang kalau itu aja terus persoalannya agak apa juga kita. Tapi ya saya selalu SMS kan kadang gitu ya, supaya dia bersabar dan menerima semua apa yang sedang terjadi. Karena apa? Dia sudah stroke ringan ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka berbahagialah kalau Anda adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia memang memberikan surga bagimu, dan dia menjamin itu, dan jangan pernah ragu. Hanya satu hal yang saya minta kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, supaya Bapak Ibu melayaninya sungguh-sungguh di akhir pada masa saat ini. Karena apa? Karena memang dia segera datang. Yang dia mau dari saya dan saudara adalah bahwa kita ini mau memuji dan menyembah dia. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu telah merasakan kedamaian. Yang pasti jangan pernah takut, ya jangan pernah takut tentang masa depanmu kelak. Karena apa? Surga adalah lebuhan kita terakhir, dan surga itu enak, dan kita akan bersama-sama nanti di sana. Dan hanya memang ada kadang-kadang perbedaan di sana nanti sesuai dengan pahala masing-masing. Ada yang banyak pahalanya, yang sedikit, tapi yang pasti adalah rumah kita sudah disiapkan Tuhan di surga. Dan inilah pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita semua. Kiranya Bapak Ibu Saudara disegarkan oleh firman Tuhan ini. Saya katakan yang pasti bahwa surga itu adalah milik orang Kristen ya, milik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya. Saat ini saya akan berdoa langsung kepada Bapak Ibu Saudaraku, atau yang tadi kita naikkan dulu pujian yang tadi ya. Kasih setiamu yang kurasakan ya. Ini adalah lagu yang sangat menarik untuk saya. Ini lagu seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Bapa, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah jalan kebenaran dalam hidup kami, dan Engkau adalah jembatan bagi kami dan mengantar kami kelak masuk surga. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin bahwa keselamatan itu tidak akan hilang, karena memang Allah kami adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini saya serasa diingatkan oleh Tuhan. Serasa serasa diingatkan oleh Tuhan. Siapa tahu ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang masih memegang magic. Bukankah memang banyak kali orang-orang datang ke gereja, tapi dia pergi ke dukun, dia memegang magic. Nah, malam hari ini saya katakan, siapa tahu ada dari antara Bapak Ibu Saudara, tolong saya di SMS-kan melalui WA ya, di 0853. Sekali lagi saya katakan, di 0853 85 87 26 84. Ini sangat penting. Atau juga nanti lihat di beranda kami itu, bahwa di poster-poster kami itu selalu kami berikan. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Kalau orang memang dia sinkritisme memanggil Tuhan dalam hidupnya, menerimanya, tetapi menyimpan magic itu atau ajaran lama, dia nggak bisa masuk surga. Itu menduakan Tuhan ya. Tuhan sungguh marah kepada orang yang menduakannya. Itu sebabnya bahwa dalam hukum Torah patik itu, langsung yang pertama, jangan ada Allah lain dalam hatimu, jangan ada Allah lain padamu. Itu bicara magic ya, atau bicara Allah yang lain itu ya. Tolong ya, supaya
bisa aku bantu dalam doa. Dan saya langsung ini, dan saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam buat Ibu Boru Pardede. Terima kasih atas kesetiaannya mengikuti program kami. Dan juga buat Mama Dion, terima kasih Ibu, ya, Tuhan memberkati. Dan demikian juga Bapak Sabam Semajuntak dari Kota Tebing. Terima kasih Amang sudah mengikuti. Ini juga Opung Royjo Tobing. Ini terima kasih Opung Royjo, ini seorang guru, saya lihat profilnya luar biasa kesetiaannya. Kiranya masa tua Ibu, ya, kalau bisa menjadi pendoa sepat, ya, supaya lebih banyak lagi orang diselamatkan, terutama keturunannya semua. Dan demikian juga Ibu Juliana Marpaung, ya, dari Kota Medan. Terima kasih, ya, Ibu. Ini di Medan, ya, dari Medan, ya. Marpaung. Oh, Pekanbaru, ya. Terima kasih. Saya pernah lihat profilnya di Medan, rupanya di Pekanbaru. Demikian juga Yanti Sihombing, ya. Terima kasih. Bapak Agus juga terima kasih. Si Doli per Gojek, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya, ya. Dan demikian juga Bapak Herman, ya. Terima kasih Pak dari Jakarta, Hermanus, ya. Kita bersyukur orang tua kita ini selalu mengikuti. Dan kalau boleh Pak, karena sudah tua, pakailah waktu berdoa untuk keluarga, gereja, ya, khususnya pendeta, ya, Bapak Suandoko, ya kan, doakan gembalanya Bapak Suandoko, ya. Demikian juga dari Tarutung ini Bapak Khairul Hutauruk, ya. Terima kasih, ya, Bapak Rahul, ya, Bapak Rahul ini, ya. Terima kasih Pak. Jangan lupa nanti kalau saya ke sana sediakan durian, ya, saya lihat jualan durian. Ya, baik. Demikian juga ini Bapak Suandi Lubis, Lasmarito Nababan, Tuhan berkati. Dan juga ini ada masih lagi yang belum kusebut. Dan terima kasih. Saya akan langsung berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, saya berdoa kepada nama-nama yang saya sebutkan tadi, Boru Pardede, Mama Dion, dan juga Sabam Semajuntak, ya Tuhan, Opung Roijo Tobing, Ibu Juliana Marpaung, Ibu Yanti, Agus. Kiranya Tuhan Allah menolong, Kau campurkan, Kau berkati mereka. Apapun masalah persoalan mereka, kiranya Tuhan yang mengangkat semuanya. Kau menjadi jawaban. Demikian Bapak Herman, Bapak yaitu Huta Uruk, demikian juga, ya Tuhan, Engkau menolong Bapak Suandi Lubis, Lasmarito Nababan, Esterlin Mitra Prita dan Elisa, Tuhan Elizabeth, Tuhan Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati Bapak. Saya berdoa kiranya kesuksesan ada menjadi bagian mereka. Hamba berdoa manakala ada, ya Tuhan, penyakit mereka Engkau menyembuhkan. Demikian juga Tuhan, persiapkanlah iman mereka dalam menyongsong Engkau kali kedua. Kami tahu Engkau segera datang. Oleh karena itu ajar kami semakin mengenal Engkau, ajar kami semakin taat kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami berdoa kepada mereka. Tuhan, hamba berdoa kapan saja video ini ditonton dan siapa saja mendengar, kiranya Engkau menolong mereka, yang berkati mereka, beri pengenalan akan Tuhan. Dan apapun penyakit mereka, kiranya bilur-bilur darah Yesus menyembuhkan. Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, Sabang Merauke, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Presiden sampai tingkat RW kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Bapak. Kami teringat atas hamba-hamba Tuhan. Engkau menjaga, Engkau menolong. Juga, ya Tuhan, gereja-gereja Engkau berkati, bahkan para misionaris dan Israel kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau menolong, Engkau campur tangan. Dalam nama Tuhan kami tak berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini arahkanlah pandangan kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini hingga sudah datang kali kedua, menjemput salah-salahnya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat malam. Terima kasih atas kebersamaannya sampai detik ini. Dan saya memohon kepada Bapak Ibu supaya kalian membagikan video ini di beranda Ibu Saudara, di cerita, dan juga di IG dan di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekali membagikannya, maka keluarga dan sahabatmu menonton dan akan merasakan berkat Tuhan sebagaimana Bapak Ibu diberkati malam hari ini. Dan saya juga memohon supaya kiranya Bapak Ibu Saudara menonton pada besok malam di jam yang sama pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan dilayani oleh Evangelis Domingus STH pada besok malam. Beliau adalah seorang pengkhotbah yang pasti dalam menyampaikan berita tentang kerajaan Allah, apalagi berita berkat Tuhan dan keselamatan. Dan beliau adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi. Oleh karena itu nanti dan mari kita sama-sama mendengarnya.
Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya juga percaya bahwa kita telah disegarkan oleh firman Tuhan tadi dan telah memiliki keyakinan bahwa surga adalah menjadi bagian kita, dan saya percaya akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Saya katakan di akhir acara ini, salam dari Gereja Gebirau Indah Kota Batam. Salam sehat, salam sukses. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa kembali. Haleluya.